Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Roy Francisco. Saya mahasiswa Universitas Trilogi, Prodi Teknik Informatika angkatan tahun 2017. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Estimasi Nilai Tanah dengan menggunakan analisis space syntax dan multiple linear regression, yang dibimbing oleh Bapak Sylvester Dian Handi Permana, STMTI, dan dosen pembimbing kedua yaitu Bapak Budi Arifitama, STMMSI. Skripsi saya memiliki latar belakang dari penilaian properti yang salah satunya adalah tanah. Penilaian tanah tersebut tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi atau harga jual tanah terkini. Biasanya penilaian tanah tersebut dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP. Dalam melakukan penilaian, KJPP mengutus penilai untuk melakukan 3 pendekatan, yaitu pendekatan pasar, pendapatan, dan biaya. Khusus untuk menilai tanah hanya dilakukan pendekatan pasar saja. Caranya adalah penilai menggunakan variabel pembanding, misalnya seperti luas tanah, bentuk tanah, lebar jalan, dan lainnya, untuk memilih 3 hingga 5 penawaran tanah serupa. Kemudian disesuaikan melalui bobot persentase perbedaan variabel pembanding. Namun, variabel pembanding yang digunakan tiap penilai berbeda, tergantung pada pengetahuan masing-masing penilai. Perbedaan pengetahuan penilai tersebut berpotensi menghasilkan kerugian terhadap nilai tanah yang diperhitungkan, bisa jadi lebih tinggi atau lebih rendah dari kondisi aslinya. Akibatnya dapat merugikan pihak-pihak tertentu, misalnya pada kegiatan investasi tanah, yaitu pelaku investasi akan memperoleh pendapatan yang tidak maksimal karena nilai tanah yang diperhitungkan lebih rendah dari aslinya. Kemudian adapun solusinya yaitu diperlukan tetapan dugaan variabel yang berpengaruh terhadap nilai tanah. Kemudian metode yang digunakan yaitu analisis space syntax untuk menghasilkan variabel baru yang akan digunakan menggunakan metode multiple linear regression untuk mempelajari pola data. Adapun metodologi penelitiannya yaitu yang berawal dari pengumpulan data, praproses, implementasi, dan pengujian. Pada tahap pengumpulan data, penelitian ini menggunakan lokasi penelitian di Kecamatan Jatinegara karena terletak di Ibu Kota DKI Jakarta dan dianggap memiliki jumlah data yang cukup untuk melakukan perkiraan nilai tanah. Data yang digunakan yaitu data penawaran tanah dari KJPP, yaitu waktu penawaran, luas tanah, jenis sertifikat tanah, bentuk tanah, lebar jalan, dan harga per meter. Jumlah data yang dikumpulkan yaitu sebanyak 126 data. Berikut adalah peta lokasi penawaran tanah di Kecamatan Jatinegara. Titik tersebut menjelaskan data penawaran tanah di Kecamatan Jatinegara. Berikut juga dapat dilihat total data yang diperoleh yaitu sebanyak 126 data dari masing-masing kelurahan di Kecamatan Jatinegara. Lokasi memiliki peran yang mempengaruhi nilai tanah sehingga penelitian ini memanfaatkan analisis space syntax untuk menghasilkan variabel baru. Untuk menghasilkan variabel baru tersebut, peta sebelumnya diubahkan menjadi tipe DXF, kemudian diolah menggunakan software DepMapX versi 0.80. Hasilnya adalah konektivitas dan integrasi. Berikut adalah hasil peta konektivitas dan peta integrasi. Kemudian ada pun data lain seperti nilai jual objek pajak atau NJOP, karena NJOP dianggap dapat mencerminkan nilai tanah di Ibu Kota DKI Jakarta. Data tersebut diperoleh dari Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 24 Tahun 2018. Berikut adalah penyesuaian data konektivitas, integrasi, NJOP dengan harga tanah. Kemudian ada pun tahap praproses data yaitu pengerucutan data yang sebelumnya diperoleh masih ada data yang tidak lengkap. Nah, sehingga
dilakukan tahap ini dengan Jupyter Notebook dengan bahasa pemrograman Python. Kemudian diawali data sebelumnya disimpan dalam file dengan format CSV. Berikut dapat dilihat setelah dilakukan pengerucutan data. Pada kiri bawah gambar bertuliskan 113, berarti terdapat 13 data yang tidak lengkap. Kemudian dilakukan pengubahan bentuk data karena masih ada data yang berupa deskripsi atau kategori. Pengubahan bentuk data ini melalui pemberian nilai guna mendapatkan data numerik yang dapat diolah menggunakan metode multiple linear regression. Pemberian nilai tersebut didasarkan pada tingkat kepentingan tertentu, misalnya pada jenis sertifikat tanah, yaitu ada SHM atau sertifikat hak milik, diberi nilai 5, SHGB diberi nilai 4, dan seterusnya. Kemudian pada bentuk tanah yang beraturan diberi nilai 2 dan tidak beraturan diberi nilai 1. Kemudian seluruh data dibagi menjadi data latih dan data uji dengan rasio 70:30, yaitu data latih sebanyak 79 data dan data uji sebanyak 34 data. Kemudian adalah tahap implementasi multiple linear regression, yaitu pengolahan pada data latih yang diawali dengan pembagian variabel independen dan dependen X dan Y. Kemudian dilakukan pembuatan model regresi yang dapat dilihat pada gambar tersebut. Kemudian implementasi ini memiliki syarat, yaitu nilai probabilitas atau p-value kurang dari 0,05 dan nilai VIF kurang dari 5. Apabila variabel tersebut tidak memenuhi syarat, maka data variabel tersebut dihapus. Sehingga diperoleh persamaan regresi seperti berikut setelah melalui tahap penghapusan variabel. Kemudian adalah tahap pengujian, di mana tahap ini difokuskan untuk mengolah data uji, yaitu diawali dengan pembagian X dan Y, dan kemudian masukkan model regresi yang diperoleh sebelumnya. Nah, hasil estimasinya dapat dilihat pada grafik tersebut. Kemudian pengujian yang dilakukan yaitu uji koefisien determinasi dengan nilai 14,38% dan uji RMSE root mean square error, yaitu perbedaan nilai estimasi dan nilai aktual sebesar 3.847.858,02 dan uji mean absolute percentage error atau MAPE berupa persentase sebesar 19,34% yang memiliki predikat baik. Nah, kesimpulannya adalah penelitian ini menggunakan lokasi penelitian di Kecamatan Jatinegara untuk pembelajaran pola data. Nah, kemudian data yang digunakan adalah data penawaran tanah yang ditambah dengan konektivitas dan integrasi menggunakan analisis space syntax dan nilai jual objek pajak atau NJOP. Hasil yang diperoleh adalah perkiraan nilai tanah di Kecamatan Jatinegara dan dugaan variabel yang berpengaruh terhadap nilai tanah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.